Ambisi kandaskan Mozambik agar bisa meraih kemenangan beruntun di ajang FIFA Matchday. Presiden Prabowo Subianto memanggil mantan Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional Hati Basri ke Istana Merdeka. Nama Raffi Ahmad muncul dalam sidang korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Piala Dunia tinggal menghitung hari, namun timnas Iran masih dibayangi persoalan visa. Sejumlah staf tim belum mendapat visa dari Amerika Serikat. Gencatan senjata di Timur Tengah terancam saat Israel dan Iran saling balas serangan. Presiden Trump bilang Israel dan Iran harus segera menghentikan serangan. Halo, selamat malam saudara, Anda kembali menyaksikan program Kompas Malam bersama saya Rahmat Ibrahim. Selain informasi tadi, kami juga masih memiliki informasi lainnya untuk menemani malam hari Anda. Langsung saja kita simak informasi pertama di Kompas Malam saudara. Sebuah kendaraan umum pengangkut siswa terjun ke sungai di Sungai Lacinge, Takalala, Kabupaten Sopeng. Kecelakaan tunggal terjadi saat mobil yang mengangkut sejumlah siswa SMP saat menghindari lubang yang berada di jalan. Mobil kemudian oleng hingga terjun ke dalam saluran sungai. Warga sekitar yang melihat segera menolong dan mengevakuasi seluruh penumpang. Sopir dan 7 orang siswa mengalami luka-luka dan dibawa untuk mendapatkan penanganan medis. Mobil mikrolet yang mengantar siswa SMP. Nah, di situ tiba-tiba mobil tersebut itu oleng ke kiri sehingga mobil tersebut jatuhlah ke sungai-sungai kecil yang di samping jembatan tersebut. Nah, sehingga kami bergegas langsung untuk lompat menolong korban-korban yang ada di mobil tersebut. Aksi koboi jalanan terjadi di Jalan Rantau Bais, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Seorang pria mengamuk dan menodongkan pistol ke arah pengendara lain karena tak terima disalib. Cekcok terjadi antara 2 pengendara saat lalu lintas macet di Jalan Rantau Bais, Kabupaten Rokan Hilir, Riau. Pelaku emosi karena korban menyalip antrian kendaraan saat sedang diberlakukan buka tutup jalan. Pelaku langsung menodongkan pistol ke arah korban. Berbekal video viral, polisi meringkus pelaku di rumahnya dan menyita 1 pucuk airsoft gun jenis Glock 22. Adanya percocokan atau perselisihan antara pengemudi jalan antara koboi jalanan yang disebut oleh netizen dengan inisial ADK dan korban inisial M, yang dimana korban inisial M ini menyalip antrian daripada ADK atau koboi jalanan ini karena tidak terima mobilnya disalip karena arus buka tutup, sehingga koboi jalanan atau ADK memberhentikan laju daripada mobil tersebut. Setelah diberhentikan terjadilah cekcok. Kita ke informasi lain, saudara. Pelatih timnas John Herdman tengah memburu kemenangan beruntun di ajang FIFA Matchday saat melawan Mozambik. Berbekal kemenangan 3-0 melawan Oman, skuad Garuda optimistis bisa membungkam perlawanan Mozambik di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Oleh Romani dan Ragnar Ortmangun dipilih John Herdman jadi ujung tombak serangan timnas Indonesia. Pelatih Herdman berjanji lebih optimal agar timnas tampil lebih solid lawan Mozambik. So looking ahead to the game against Mozambique, we've been preparing the last few days with the same mindset.
we looked at our gaps in the last game. There are still things that we want to grow and improve, but also to celebrate the things that we're doing well. And we hope to bring that to the match tomorrow. Hopefully the fans will turn out again and bring everything they brought the last game, and hopefully more fans, and hopefully a double win. That's the mission for this window, to get 2 wins in a row and to continue on that winning trajectory. Supporter Timnas Indonesia memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno pada Selasa malam all out mendukung Rizky Ridho dan kolega. Timnas diharapkan bisa bermain apik dan mengalahkan Mozambik. Yang jelas sih harapan kita itu Timnas bisa menang hari ini. Permainan bagus kayak kemarin waktu lawan Oman ya. Mudah-mudahan. Prediksi skornya berapa? 3-0 lagi lah cukup. Ya. Performanya bisa lebih mantep sih. Ya. Terus nih prediksi skor hari ini Timnas lawan Mozambik kira-kira berapa? 5-0. 5-0. Iya. 5-0 untuk Timnas. Yes. Oke. Timnas 5, Mozambiknya 0. Oke. Maaf ya Mozambik. Dilansir dari website resmi FIFA, usai mengalahkan Oman 3-0, ranking Timnas Indonesia naik 3 tangga dari peringkat 122 ke 119. Sementara lawannya Mozambik turun 1 tingkat dari 101 ke 102 usai kalah lawan Oman 1-4. Ranking Timnas Indonesia berpotensi akan kembali naik jika berhasil mengalahkan Mozambik. Timnas Indonesia berambisi meraih kemenangan beruntun saat melawan Mozambik di ajang FIFA Matchday. Saat ini kami sudah bersama dengan jurnalis Kompas TV, ada Benedictus Aditya dan Yogi Syahrevi dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Selamat malam, Bene. Suntikan dukungan diberikan oleh supporter untuk Timnas melawan Mozambik. Apa saja harapan mereka dan apakah animo supporter semakin meningkat untuk Timnas, Bene? Ya, Baim dan juga saudara, memang harapannya cukup simpel begitu ya. Untuk kemenangan yang bisa diraih pada hari ini, untuk memastikan double kemenangan dari sebelumnya kita sudah melawan Oman begitu ya. Dan untuk hari ini memang targetnya juga dari pelatih Indonesia John Hartman ini menang atas Mozambik. Nah, tadi juga antusiasme masyarakat ataupun fans dari Timnas Garuda ini sudah terlihat sejak pukul 17.00 waktu Indonesia Barat, di mana para fans ini juga sudah mulai berdatangan. Bahkan tadi juga ada yang bilang begitu ya, Baim dan juga saudara, ini jauh-jauh dari Pamulang, dari Bekasi, bela-belain untuk menonton Timnas pada hari ini. Dan bahkan juga tadi ada yang bilang juga habis kerja langsung ke GBK ini untuk nonton Timnas. Nah, sejauh ini, sejauh pengamatan yang kami amati di Stadion Utama Gelora Bung Karno hingga pada pukul 20 lebih 37 menit begitu ya, di mana pertandingan juga sudah berjalan 37 menit. Ini Indonesia unggul 1-0 atas Mozambik, di mana tadi di menit 12 oleh Romani mencetak gol atas assist dari Ragnar Oratmangun begitu ya. Dan sebenarnya tadi menurut catatan kami ada beberapa peluang yang didapatkan oleh Indonesia begitu ya. Terutama tadi dari sepak pojok yang dilakukan oleh Elkan Bagot, namun wasit memang menganulir sepak pojok tersebut maksud kami. Kemudian juga tadi memang sedikit ada drama di lapangan. Salah satu ofisial dari tim Mozambik ini di luar lapangan diberikan kartu kuning oleh wasit. Nah, memang harapannya ke depannya ini Indonesia bisa mempertahankan ataupun menambah pundi-pundi gol hingga nanti babak 1 dan kedua ini usai begitu ya, karena targetnya dari pelatih Indonesia sendiri ini bisa menang pada malam hari ini. Baim. Baik, terima kasih Benedictus Aditya dan juga Yogi Syahrevi untuk lapornya langsung dari Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Setelah Presiden Prabowo memanggil mantan Menteri Keuangan sekaligus anggota Dewan Ekonomi Nasional Hatip Basri ke Istana Merdeka, Jakarta. Hatip diminta memberi masukan soal kondisi ekonomi negara. Hatip bilang ia menyampaikan pandangan soal kondisi ekonomi, salah satunya risiko kenaikan harga-harga akibat pelemahan rupiah. Selain itu, pertemuan juga membahas langkah-langkah pemerintah, diantaranya soal efisiensi program MBG. Presiden Prabowo memanggil Hatip ke istana di tengah isu yang menyebut namanya masuk bursa calon Menteri Keuangan menggantikan Purbaya Yudi Sadewa. Tadi kami juga membahas tentunya perkembangan situasi terakhir.
situasi makro yang berkaitan dengan kondisi sekarang, dan kami juga menyampaikan bahwa salah satu isu penting yang harus diperhatikan itu adalah kemungkinan mengenai risiko kenaikan harga-harga yang bisa terjadi akibat dari pelemahan rupiah. Karena ini tentu akan berdampak kepada kelompok menengah bawah. Apa yang harus dilakukan termasuk juga untuk menumbuhkan masalah confidence, masalah trust kepada pemerintah. Salah satunya adalah langkah-langkah yang dilakukan di dalam efisiensi anggaran, termasuk salah satu diantaranya di dalam kaitan dengan MBG. Saudara, Komisi Pemberantasan Korupsi merespons nama utusan khusus Presiden Raffi Ahmad yang muncul dalam penyidikan kasus dugaan korupsi importasi barang di Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan. Nama Raffi Ahmad pertama kali muncul di sidang terdakwa korupsi importasi barang Ditjen Bea Cukai dengan terdakwa pimpinan Blue Ray Cargo Group John Wild. KPK membenarkan jika nama Raffi Ahmad juga sudah muncul di proses penyidikan. KPK menyebut ada fakta Raffi Ahmad menitip 2 unit laptop, namun KPK belum mendalami apakah ini masuk penyelundupan atau tidak. Salam sejahtera bagi kita semuanya, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ada di persidangan terungkap, di pemeriksaan juga, karena itu dari pemeriksaan saksi ada saudara RA ya. Ini seperti apa? Ya betul, karena memang itu sudah fakta persidangan, artinya itu juga dari hasil pemeriksaan saksi-saksi ketika di proses penyidikan. Itu ada fakta saudara RA itu menitip, tapi kita waktu itu belum sampai kepada mengarah bahwa itu penyelundupan. Karena ini hanya sekitar ada 2 unit mungkin yang dititipkan laptop, mungkin karena ada perkenalan atau siapa. Setelah namanya muncul di sidang kasus korupsi Bea Cukai, Raffi Ahmad meminta pendampingan hukum dari pengacara Hotman Paris. Melalui Instagram pribadinya, Hotman memastikan Raffi akan menjelaskan soal namanya yang muncul di sidang kasus korupsi Bea Cukai. Barusan Raffi Ahmad telepon saya, minta pendampingan hukum melawan semua yang telah memfitnah dia. Ya, katanya nama dia disebut-sebutkan dalam sidang soal Blue Ray Cargo Import. Ya. Oke, kami sudah sepakat sama Raffi Ahmad akan melakukan konferensi pers di hari Kamis ini jam 2. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi mengaku belum mendengar kabar utusan khusus Presiden Raffi Ahmad disebut dalam sidang kasus korupsi importasi di Bea Cukai. Mensesnek bilang saat ini pemerintah fokus pada penyelesaian masalah ekonomi. Kemarin di sidang kayaknya ada Belum. Mari kita sedang berkonsentrasi sebagaimana yang tadi saya sampaikan, ya, seluruh sektor pelaku ekonomi, mari kita bekerja keras untuk memastikan bahwa ekonomi kita dalam keadaan yang baik, tumbuh, dan marilah kita saling bekerja sama. Piala Dunia tinggal menghitung hari, namun timnas Iran masih dibayangi persoalan visa. Sejumlah staf tim belum mendapat visa dari Amerika Serikat. Saudara, timnas Iran menghadapi persoalan di luar lapangan jelang Piala Dunia 2026. Sejumlah anggota dalam rombongan tim Iran belum memperoleh visa masuk ke Amerika Serikat. Iran tiba di Tijuana, Meksiko, Minggu waktu setempat jelang Piala Dunia 2026. Timnas Iran akan bermarkas di Meksiko selama pesta akbar sepak bola dunia. Sementara pertandingan fase grup berada di Amerika Serikat. Duta Besar Amerika Serikat untuk Turki, Tom Barak, mengapresiasi staf kedutaan Amerika Serikat di Ankara berhasil memproses visa bagi timnas sepak bola Iran.
Bangga dengan tim luar biasa kami di US Embassy Ankara atas kerja keras mereka dalam memproses visa bagi tim nasional sepak bola Iran dalam perjalanan mereka menuju Piala Dunia di Amerika Serikat. Olahraga melampaui batas-batas negara dan kami menantikan untuk menyambut para atlet serta penggemar dari seluruh dunia. Meski mendapat visa, namun ada aturan ketat yang diberlakukan oleh Amerika Serikat. Iran hanya diizinkan masuk dan keluar dari wilayah Amerika Serikat pada hari yang sama dengan jadwal pertandingan mereka. Selain itu, sejumlah staf teknis masih belum punya visa yang diperlukan untuk masuk ke Amerika Serikat. Wakil Presiden dan Sekretaris Jenderal Federasi Sepak Bola Iran di antara staf yang belum mendapat visa. Menteri Luar Negeri Iran mengkritik masalah ini. بخش قابل توجهی از مقررات فیفا و تعهدات دولت میزبان نقض شده تا همین الان، از جمله عدم صدور روادید برای تعداد قابل توجهی از اعضای تیم که طبق مقررات فیفا باید بهشون روادید داده میشد. همینطور در رابطه با زمان حضور تیم ملی در ورزشگاه‌های آمریکا به خاطر اینکه طبق مقررات باید بتوانند حداقل 48 ساعت قبل از شروع بازی با زمین آشنا بشن. Meski seluruh pertandingan Iran di grup G digelar di Amerika Serikat, Iran memilih Meksiko sebagai pusat latihan selama Piala Dunia 2026. Iran dijadwalkan menghadapi Selandia Baru dan Belgia di Los Angeles serta Mesir di Seattle. Piala Dunia tinggal menghitung hari, tapi Iran masih menghadapi permasalahan visa. Sejumlah staf tim belum dapat visa. Apa pengaruhnya ke timnas Iran? Kita akan bahas bersama dengan analis sepak bola Wesley Hutagalung. Selamat malam, Bung Wes. Malam. Bung Wes, sudah ada kecaman dari pemain Iran, Kapten Iran. Tapi akan seperti apa nanti terjadinya ketika sudah dimulai, tapi staf belum mendapatkan visa nih, Bung Wes? Ya, ini anehnya Piala Dunia saat ini ya, dengan segala macam dinamikanya. Tapi kalau kita bicara ini event besar, sudah pasti harus ada jalan pintas yang diambil oleh panitia penyelenggara. Itu tidak boleh terjadi. Ini akan menjadi aib bagi penyelenggaraan event terbesar di dunia. Ini kalau sepanjang pengamatan Bung Wes, apakah kasus yang menimpa Iran ini baru pertama kali terjadi di pentas Piala Dunia? Iya. Kita tidak pernah mendengar selama Piala Dunia bahwa ada kendala dari sisi administrasi masuk negara ya. Dulu bahkan ketika Amerika dan menjadi tuan rumah pun kan masih dipermudah karena event olahraga tidak boleh dikaitkan dengan event politik. Jadi ini sebuah aib lah kalau terjadi di dalam sepak bola. Biasanya seperti apa tindakan dari FIFA ketika ini jelang pertandingan berbulan-bulan sebelumnya? Tindakannya akan seperti apa biasanya FIFA jika ada indikasi ini mencampur adukan politik dengan olahraga? Ujung-ujungnya nanti akan berimbas kepada tim nasional negara tersebut ya. Tapi saya masih yakin FIFA dengan power yang dimiliki, dengan bisa kita katakan diplomasi yang baik dan sudah terbukti, pada saatnya nanti akan diberikan kemudahan. Cuman gangguan ini pasti sepertinya yang akan berdampak kepada tim nasional mereka sendiri, gangguan-gangguan yang seolah-olah ya, kalau kita bicara politik, sengaja dipersiapkan untuk mengganggu supaya pemain Iran tidak fokus di dalam pertandingan Piala Dunia. Apakah hanya tidak fokus atau akan terjadi gangguan lainnya secara psikis pemain Iran bagaimana? Mereka menginap di Meksiko tapi bertanding di Amerika, Bung Wes. Ini yang kalau kita bicara Piala Dunia dengan 3 negara dengan jarak yang berbeda itu sebuah resiko, tapi harusnya dalam kepanitiaan jauh-jauh hari sudah ada yang namanya kerjasama antar negara soal birokrasi, soal kalau kita katakan keluar masuknya satu tim di 3 negara, ketika 3 negara jadi tuan rumah itu harusnya sudah menjadi syarat utama. Itu tidak mungkin, ini bagi saya nggak masuk akal bahwa itu tidak dipersiapkan. Ini hanya gangguan, saya yakin hanya gangguan psikologis untuk mengganggu persiapan tim-tim yang dianggap kurang berkenan ke Amerika. Keluar masuk Amerika hanya di hari yang sama, dalam satu hari, Bung Wes.
Akan seperti apa ini jadinya timnas Iran? Tidak mungkin karena biasanya kan kalau kita mau tanding itu H-1 sudah ada official training dan preskon menjelang pertandingan. Itu H-1 minimal sudah ada di lokasi pertandingan, sudah mencicipi atmosfer stadion, rumput di stadion. Itu tidak mungkin hari H gitu. Jadi minimal H-1 sudah harus bisa masuk ke negara dan mencicipi stadion. Itu secara aturan FIFA mewajibkan soal pre-match session dan juga official training harus dilakukan di venue yang akan dijadikan kick off. Karena ada hubungan dengan marketing juga kan Mas Ibrahim. Kan preskon itu ada logo-logo, ada simbol-simbol, ada sponsor yang butuh publikasi, butuh pemberitaan, dan itu bagian dari kerjasama. Kalau misalkan timnas Iran tidak bisa melakukan itu dengan alasan administrasi, seperti apa konsekuensi yang akan mereka hadapi, Bung Wes? Saya masih menganggap ini hanya gebrakan yang mendekati pertandingan ya, karena kalau itu terjadi, bagi saya mendingan Iran mundur. Itu pukulan buat tuan rumah, buat FIFA yang tidak bisa mengatur tuan rumah, dan buat tuan rumah event sebesar ini, bahwa mereka tidak serius dalam memisahkan politik dan olahraga. Itu pukulan besar. Harusnya harus ada shock terapi. Jika mundur ini dalam 2 hari, hitungan 2 hari, apakah tidak akan ada sanksi yang berat yang dijatuhkan oleh FIFA kepada Iran? Ya, FIFA kan bisa juga kena sanksi. FIFA akan mendapatkan tekanan dari anggotanya bahwa dia tidak bisa mengurus anggotanya untuk tampil di event yang mereka selenggarakan. Mereka kan yang memilih tuan rumah, FIFA juga. Ya, harusnya FIFA melindungi anggotanya, istilahnya bapak melindungi anaknya untuk bermain sesuai regulasi, sesuai dengan kesepakatan. Dan ketika dicampur adukan dengan politik, FIFA harus punya power untuk memisahkan itu. Kalau Anda melihat bagaimana dukungan-dukungan peserta Piala Dunia terhadap, bukan dukungan secara tim ya, tapi melihat apa yang dialami oleh Iran, Anda melihat seperti apa para peserta ini? Apakah juga menyayangkan terhadap FIFA dan juga Amerika Serikat? Saya suka, ini pertanyaan yang harusnya dijawab oleh para peserta bahwa mendingan kita sama-sama menggertak FIFA bahwa kita, kalau satu ada negara tidak diberikan kesamaan soal kemudahan keluar masuk negeri, mendingan kita semua off. Akan itu sebuah pukulan besar. Bayangkan betapa banyak biaya, persiapan, waktu dikeluarkan kalau negara-negara lain itu juga melakukan pukulan kepada FIFA dan tuan rumah. Dan artinya dalam 2 hari ini, Gianni Infantino akan sibuk untuk melobi Amerika Serikat. Ya. Bung Wes. Dan saya yakin akan bisa. Dalam 2 hari ini akan masuk. Ini sekedar shock terapi saja dari tuan rumah Amerika kepada Iran. Ini menjengkelkan, dan ini tidak menunjukkan sikap sportivitas dan gentleman sebuah negara. Tapi ada nggak sih sanksi yang bisa dijatuhkan oleh FIFA kepada tuan rumah yang tidak menjalankan SOP atau aturan sesuai yang dikehendaki oleh FIFA? Nah, persoalannya kapan itu dijatuhkan? Karena kalau pas Piala Dunia ini sulit untuk menghukum Amerika kalau tiba-tiba 2 negara lain diberikan semua pertandingan, karena jumlah pertandingan kan banyak. Sekarang ada 32 besar. Di Piala Dunia sebelumnya kan tidak ada 32 besar. Jumlah pertandingan banyak. Nah, kalau mungkin hukumannya adalah di event-event berikutnya timnas Amerika tidak bisa ikut lagi kegiatan FIFA. Oke, baik. Terima kasih Bung Wesley Huta Galung, analis sepak bola, untuk ulasannya di program Kompas Malam hari ini. Baik. Setelah gencatan senjata di Timur Tengah terancam saat Israel dan Iran saling balas serangan, Presiden Trump bilang Israel dan Iran harus segera menghentikan serangan. Saudara, kelompok Houthi meluncurkan serangan rudal ke wilayah Jaffa, Israel. Rudal menyasar militer Israel. Houthi, sekutu Iran di Yaman, merespons perang Israel dan Iran dengan ikut melancarkan serangan ke Israel. Houthi mengklaim serangan itu berhasil mencapai target dengan tingkat presisi tinggi. Di sisi lain, IDF mengklaim berhasil mendeteksi dan menghalau rudal tersebut.
IRGC juga merilis video peluncuran rudal yang menarget wilayah Haifa, Palestina yang dikuasai Israel. Serangan itu membalas Israel yang menyerang fasilitas petrokimia Iran. Anda akan menyesal, jadi cari pesan yang ditulis Iran di salah satu rudal sebagai peringatan keras kepada Israel. Sementara itu, milisi Hizbullah merilis video yang menampilkan rekaman operasi perlawanan yang menargetkan sebuah tank milik tentara Israel di sekitar Kastil Al-Shakif, Lebanon Selatan. Tembakan rudal mengenai salah satu tank Israel menyebabkan ledakan yang cukup kuat. Serangan dilakukan pada 4 Juni 2026. Lima orang dilaporkan tewas setelah sebuah mobil terkena serangan udara Israel di Tirus, Lebanon. Serangan drone merusak sejumlah kendaraan. 4 paramedis dari Palang Merah Lebanon dilaporkan terluka. Sementara itu, Israel mengklaim serangan membidik tempat penyimpanan rudal Iran. Lokasi ini diklaim disiapkan untuk menyerang pesawat Israel. Tak gubris permintaan Trump, Israel tingkatkan serangan di Timur Tengah. Usai Lebanon, Israel kini menargetkan Iran. Imbasnya, proses negosiasi AS Iran terancam gagal. Gencatan senjata di Timur Tengah terancam saat Israel dan Iran saling balas serangan. Israel mengklaim telah menyerang pabrik petrokimia Mahshar di Iran serta menargetkan situs militer tambahan di seluruh negeri Persia. Video serangan terhadap fasilitas penting di Iran itu dirilis pasukan pertahanan Israel IDF. Video itu merekam serangan ke sistem pertahanan udara Iran di wilayah barat dan tengah. Serangan diklaim Israel menyasar tempat penyimpanan rudal yang disiapkan Iran untuk menyerang pesawat Israel. צהריים טובים. אני רוצה לעדכן אתכם בהתפתחויות במערכה באיראן. אמש, משטר הטרור האיראני הפר את הפסקת האש לאחר חודשיים. הוא פתח באש וירה לעבר ישראל. הבוקר, צה"ל יצא לשני גלי תקיפה לעבר מטרות של משטר הטרור האיראני. בגל התקיפה הראשון, 10 מטוסי קרב תקפו מערכות הגנה המהוות את שכבת ההגנה של המשטר. Merespons serangan Israel ke wilayahnya, IRGC merilis video peluncuran rudal dengan target Haifa, Israel. Rudal bertuliskan, "Kalian akan menyesal." Tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh IRGC tidak dapat diverifikasi secara independen. Namun Iran menegaskan perbuatan Israel merusak proses diplomatik. به صورت طبیعی روند دیپلماتیکی که برای خاتمه دادن به یک جنگ تحمیلی شروع شده. فلسفه مذاکرات چی بود از ابتدا؟ فلسفه مذاکرات این بود که به جنگ تحمیلی آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران خاتمه داده بشه. از ابتدا تصریح شده بود و بارها میانجیگر پاکستانی تأکید کرد که خاتمه جنگ در لبنان بخشی از آتش بس هست. خب اگر قرار باشه که فلسفه وجودی این مذاکرات توسط رژیم صهیونیستی یا هر یک از طرفین ماجرا یعنی آمریکا یا اسرائیل به نحوی مخدوش بشه، خب قاعدتاً روند دیپلماتیک هم تحت تأثیر قرار میگیره. Eskalasi yang semakin tinggi di Timur Tengah membuat Presiden Amerika Serikat Donald Trump geram. Trump meminta Israel dan Iran menghentikan serangan. Lewat Truth Social-nya, Trump bilang Israel dan Iran harus segera menghentikan penembakan. Perintah Trump kepada Israel bukan kali ini saja. Sebelumnya, Trump juga mengklaim sudah menelepon Netanyahu dan meminta Israel menghentikan serangan pada Lebanon.
Namun, pengamat intelijen dan keamanan UI Stanislaus Rianta menduga serangan Israel ke Iran bagian dari exit strategi Amerika Serikat yang sudah direstui. Tapi sebenarnya saya pernah menyampaikan juga di Kompas TV bahwa dugaan saya nanti salah satu exit strategi dari Amerika untuk pergi dari Iran adalah menyerahkan perangnya kepada Israel. Jadi saya melihat bahwa ketika Israel sudah mulai melakukan serangan, ini sebenarnya tanda Amerika untuk menarik diri. Dan tidak mungkin kalau misalnya Israel melakukan serangan itu tidak restu Amerika, meskipun ada drama-drama ya. Trump mengatakan bahwa dia yang megang kendali, kemudian Netanyahu seperti kayak mau mengabaikan peringatan Trump. Menurut saya itu hanya drama-drama saja. Serangan Israel ke Iran semakin memperkeruh situasi geopolitik di Timur Tengah. Negosiasi yang coba disepakati Amerika Serikat Iran kini terancam kandas. Membahas soal eskalasi di Timur Tengah yang semakin meningkat pasca saling serang antara Israel dengan Iran, kita sudah bersama dengan pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah. Selamat malam Pak Reza. Selamat malam Indonesia, salam dari Presiden University. Baik, Pak Reza, Anda ini membacanya seperti apa? Israel tanpa komando AS melakukan serangan ke Iran, apakah kini Israel yang pegang kendali? Harapan Israel begitu ya, bahwa dia yang pegang kendali dan Amerika Serikat tetap di belakang mereka. Tapi Amerika Serikat sudah realistis. Kalau belum apa-apa mereka berada di depan, ini akan sangat berdampak kepada kepemimpinan Donald Trump di dalam negeri. Tapi yang jelas ketegangan saat ini sangat tinggi. Jadi walaupun Presiden Amerika Serikat menuntut kedua pihak untuk menghentikan, untuk menahan diri, tapi tetap ini merupakan kode juga bagi Israel bahwa sebenarnya dalam hati Amerika Serikat itu memperkenankan Israel terus melakukan serangan, tapi nanti begitu serangan itu berhasil, kemudian berhasil meledakkan pusat-pusat strategis di Iran, kemudian melumpuhkan angkatan bersenjata Iran, mungkin itu adalah saat yang tepat bagi Amerika Serikat untuk exit strategi. Dan demikian ini adalah suatu kondisi terkini di mana Israel akan terus melakukan serangan langsung ke situs-situs strategis di Iran. Kemudian walaupun Amerika Serikat mengatakan gencatan senjata itu harus dipertahankan, kemudian serangan itu dihentikan, tapi Benjamin Netanyahu senantiasa mengatakan bahwa Israel berhak mempertahankan dirinya dan tetap akan melakukan serangannya ke wilayah-wilayah di Iran tersebut. Pak Reza, jadi artinya serangan Israel ini sudah direstui AS. Mereka tidak akan mendengarkan permintaan Trump untuk hentikan tembakan. Israel tidak akan pernah mendengar peringatan Trump, apalagi kalau peringatan itu disampaikan lewat Twitter. Mungkin akan lebih berwibawa kalau Donald Trump menyampaikannya secara lisan, lewat CNN atau lewat CNBC, dan kemudian juga direlay oleh White House, oleh Pentagon, dan juga oleh CENTCOM. Dan untuk itu baru Israel sadar bahwa ini benar-benar serius. Tapi bagaimanapun Iran mengatakan bahwa inilah kesempatan saya untuk menunjukkan jati diri saya, janganlah ganggu-ganggu sekutu-sekutu saya yang berada di Timur Tengah, karena kita perhatikan Iran ini juga sudah unjuk gigi. Dia sudah mulai mendukung sekutu-sekutunya yang terdesak terutama sekali di Gaza dan di Lebanon Selatan. Dan untuk itu saya perhatikan bahwa kalaupun Israel itu benar-benar ingin menggantikan Amerika Serikat, itu tidak mudah. Ada gap yang sangat dahsyat, gap di bidang logistik, gap di bidang ketersediaan senjata, dan juga gap dalam jangkauan jarak jauh. Israel sangat tergantung pada Amerika Serikat, pada pesawat bomber, kemudian juga global force projection, dan juga ketersediaan logistik. Dan ini yang Israel tidak miliki, apalagi jarak kedua negara itu cukup jauh, sekitar 1.500 km, dan itu berada dalam radius serang dari peluru kendali Iran. Strategi Iran bagaimana menghadapi Israel, Pak Reza? Kalau sebelumnya kan membaca nih, yang dihadapi adalah Amerika Serikat, kini yang dihadapi Israel. Apa yang disiapkan oleh Iran? Pertama adalah diplomasi publik untuk mengatakan kepada dunia bahwa dia adalah yang diserang, dia adalah negara yang bertahan, karena pada tanggal 28 Februari dulu akan dimusnahkan oleh Israel dan Amerika Serikat. Dan untuk itu ini adalah diplomasi publik yang akan dilakukan ke seluruh dunia, dan pada saat yang sama Iran akan siap menghadapi Israel. Karena dalam hal ini Iran sudah melihat bahwa tanpa dukungan Amerika Serikat, Israel itu lumpuh adanya. Dan untuk itu Iran tampaknya sudah menyiapkan
target-target dari peluru kendalinya, peluru kendali jarak pendek, jarak menengah, dan jarak jauh. Tentunya Iran sudah menyasar kota-kota tertentu di Israel dan tentunya ini akan menjadi kejutan. Misalnya tentunya dia sudah menyasar Haifa, kemudian Beersheba, kemudian Netanya, kemudian Petah Tikva, kemudian Bnei Brak, kemudian Ramat Gan, mungkin Tel Aviv sendiri, mungkin dalam beberapa hari kemudian kota seperti Asdod, kota seperti Holon, seperti Bat Yam, tentunya sudah berada dalam radius serang peluru kendali Iran. Baik, bagaimana dengan proksi Iran? Tampaknya Houthi juga mulai terpancing. Hizbullah juga akan ikut merespons serangan ini. Memang untuk itu harus hati-hati sekali ya. Untuk itu memang diperlukan kontak-kontak bawah tanah antara Iran dengan sekutu-sekutunya. 3H itu, Hamas, Houthi, dan Hezbollah. Dan untuk itu tentunya Iran juga harus berpikir apakah mereka memiliki logistik yang cukup, apakah jalur komunikasi mereka aman, dan kalaupun terjadi serangan tentunya harus terkoordinir dengan sangat baik, dan tentunya serangan tersebut harus berjalan pada saat terjadinya krisis kemanusiaan, di mana Israel seringkali melakukan krisis kemanusiaan di berbagai wilayah di Gaza dan juga Lebanon Selatan. Ini merupakan pekerjaan yang tidak mudah, tapi bagaimanapun ini menuntut kemampuan intelijen dari garda revolusi, karena suatu serangan itu hendaknya benar-benar terkoordinir dan serangan itu benar-benar ditujukan untuk benar-benar mempertahankan diri, karena bagaimanapun juga Iran mengatakan bahwa kami siap untuk berperang jangka panjang, dan ini yang ditakutkan oleh Israel dan Amerika Serikat, karena kalau perang ini berlangsung lebih lama lagi, maka ekonomi kedua negara tersebut akan rontok dan kredibilitas mereka berdua akan turun, dan terlebih lagi Amerika Serikat pada saat pemilu setelah mendatang itu partai buruh benar-benar jatuh. Kalau Anda melihat saat ini sikap Amerika Serikat, apakah perlahan mundur dari perang di Timur Tengah ini atau justru masih menunggu nih? Memang Amerika Serikat sangat membutuhkan exit strategi ya. Exit strategi itu bisa diperoleh lewat kepemimpinan diplomatik, seperti misalnya Iran dikondisikan untuk tunduk pada berbagai klausul dari Nuclear Non-Proliferation Treaty, dan juga mundur dari berbagai konsistensinya di Selat Hormuz. Jadi pada saat yang sama Amerika Serikat juga berpikir mereka akan sangat diuntungkan kalau Israel berhasil melakukan serangan atas wilayah-wilayah Iran tersebut, dan tentunya bagi Israel mereka sudah tahu persis wilayah-wilayah mana saja yang hendaknya diincar, dan untuk itu kita ketahui bersama perang yang sudah berlangsung lebih dari 100 hari ini merupakan laboratorium pertahanan yang luar biasa bagi Iran dan juga bagi Israel, dan untuk itu tampaknya Israel tetap akan mempertahankan momentum, karena bagaimanapun kalau mereka lengah maka reputasi Netanyahu itu akan rontok begitu. Hanya dengan cara inilah Israel bisa mengendalikan situasi di dalam negerinya sendiri, sehingga dengan demikian masyarakat melihat bahwa walaupun mereka terlihat kalah dari perspektif Iran, tapi mereka tetap akan maju terus untuk suatu ide besar, yakni Israel Raya. Pak Reza, soal ancaman Iran yang meminta warga Israel dievakuasi, berarti itu bisa terbukti terjadi dengan adanya serangan ini ya? Memang kita masih menunggu ya bagaimana kualitas dari peluru kendali Iran yang terkini. Konon akan memuat senjata plasma. Kita belum tahu bagaimana kualifikasi senjata tersebut. Tapi tampaknya ini akan merupakan pamungkas bagi Iran kalau dia merasa dirinya benar-benar terdesak. Di pada saat yang sama juga Iran masih ada sisi manusiawinya dengan mengatakan bahwa wilayah-wilayah tertentu di Israel akan menjadi sasaran dari Iran. Tapi untuk itu tentunya ini akan melibatkan konsultasi yang luar biasa, konsultasi antara Iran dengan Cina, konsultasi Iran dengan Rusia, dan juga dengan sekutu-sekutu Amerika Serikat yang ada. Karena Iran tentunya ingin bermain aman, jangan sampai nanti dia dikutuk oleh dunia, padahal yang dikirimkan itu bukanlah senjata nuklir, tapi senjata plasma. Dengan kondisi saat ini, bagaimana Anda melihat kelanjutan negosiasi AS dengan Iran, Pak Reza? Negosiasi tetap sulit ya, karena masing-masing pihak tidak mau berpindah dari posisi awal. Kalau bagi Iran, Hormuz itu adalah lambang kedaulatan kami, kemudian juga nuklir itu adalah juga lambang dari kedaulatan kami. Tentu, tapi pada saat yang sama Iran juga sudah mengatakan memerlukan bukti kesediaan Amerika Serikat dan juga ketulusan Amerika Serikat.
antara lain dengan mengembalikan aset-aset Iran yang terkunci di bank-bank Amerika Serikat dan di bank-bank Eropa. Kemudian juga Amerika Serikat hendaknya berupaya tidak lagi membenarkan sanksi-sanksi primer dan sanksi sekunder yang selama ini dikenakan kepada Iran dan negara-negara yang berhubungan dengan Iran, dan juga tentunya Iran meminta bahwa Amerika Serikat hendaknya tidak lagi melakukan blokade di Hormuz. Saya pikir kalau persyaratan ini sudah dipenuhi, maka Iran akan kembali kepada meja perundingan. Tapi tentunya kata akhir adalah daripada Ayatollah di Iran tersebut, karena saat ini saya perhatikan walaupun intelijen Barat mengatakan Iran sudah babak belur, ekonominya rontok, kemudian bankanya tidak jalan, kemudian terdapat potensi pemberontakan di dalam negeri, kemudian tidak akurnya antara garda revolusi dengan angkatan bersenjata Iran, tapi tampaknya justru Justru di sinilah Iran menunjukkan kemampuannya bahwa silakan Anda berpikir kami lemah, tapi sebenarnya kami tidak fatigue, kami tidak mengalami yang Anda alami, yang kalau dalam teori itu namanya war fatigue. Iran tidak mengalami tersebut. Bahkan sekaranglah saatnya Iran membuktikan bahwa dalam bulan-bulan terakhir ini dia akan memenangkan perang tersebut. Jadi negosiasi akan buntu karena Iran tak menurunkan daya tawar. Serangan terhadap Lebanon oleh Israel juga masih berlanjut. Itu yang jadi salah satu poin penting juga, Pak Reza. Tepat sekali. Jadi tentunya Iran akan mengatakan kepada Amerika Serikat, tolong Anda kendalikan Israel. Israel tidak boleh mengganggu perundingan di antara kita, karena secara sejarah selalu begitu ada tanda-tanda perundingan ini akan berujung, seperti misalnya Joint Comprehensive Plan of Action tahun 2015, dan kemudian dihantam oleh Amerika Serikat pada tahun 2018, kemudian masuk ke dalam perang 3 minggu, kemudian terakhir pada tanggal 28 Februari silam. Jadi Amerika Serikat hendaknya juga mawas diri bahwa kalau dia ingin menerapkan suatu exit strategi, maka dia juga hendaknya memiliki kemampuan mengendalikan Israel agar menjaga momentum. Karena bagi Amerika Serikat sekaranglah saat yang sangat penting untuk menarik diri, dan untuk itu memang pada saat yang sama akan diberikan beban kepada Israel untuk lebih bertanggung jawab. Cuman masalahnya apakah Israel mampu mempertahankan diri, karena negara-negara sekutu Amerika Serikat tampaknya sudah mulai melunak terhadap Iran, karena lihat bahwa yang jauh lebih berbahaya adalah terwujudnya Israel Raya, dan dalam prosesnya negara-negara kami akan rontok ke dalam pelukan dari Tel Aviv. Baik, terima kasih untuk ulasannya pakar hubungan internasional Presiden University Teguh Reza Shah untuk program Kompas Malam hari ini. Usai jeda, saudara, sejumlah orang yang mengaku investor pembangunan dapur MBG mengamuk di kantor Badan Gizi Nasional. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pembayaran pembangunan dapur MBG. Saudara, dugaan teror pocong merebak di Solo, Jawa Tengah. Rekaman CCTV merekam terduga pelaku teror pocong tengah berboncengan motor. Rekaman CCTV memperlihatkan sepeda motor yang ditumpangi 3 orang, di mana penumpang paling belakang mengenakan kostum mirip pocong. Diduga rekaman ini belum lama terjadi di Kelurahan Jebres, Kota Solo, Jawa Tengah. Wilayah ini memang tergolong sepi, walau banyak tempat indekos di sekitarnya. Wali Kota Solo, Respati Adi, memerintahkan jajarannya bersama polisi memburu pelaku. Kami tidak ada kata toleransi untuk yang mengganggu keamanan dan ketertiban. Satpol PP bergerak cepat bersama rekan-rekan dari kepolisian untuk benar-benar menjaga kondusivitas dari warga. Kalau teror udah mengganggu ketertiban, ada unsur pidana, ya kita pidanakan. Kita nggak ada main-main sama pocong, kuntilanak, sumber terbolong atau apapun lah. Petugas kini memburu pelaku dugaan teror pocong dan mencari tahu apakah ada unsur pidana atau hanya konten semata. Widi Nugroho, Kompas TV, Solo, Jawa Tengah. Seorang polisi terkunci oleh borgolnya sendiri gara-gara kunci borgol patah sehingga tidak bisa dibuka. Petugas pemadam kebakaran diminta tolong membantu korban membuka borgol dari tangannya.
Seorang anggota polisi di Surabaya terpaksa meminta bantuan petugas Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya untuk melepaskan borgol tahanan yang terkunci di tangannya. Tangan korban terborgol karena kunci borgol patah saat hendak membuka kembali borgol yang digunakan untuk mengikat tangan temannya yang sedang berulang tahun. Petugas pemadam kebakaran yang menerima kedatangan korban langsung melepaskan borgol tersebut dengan cara memotong menggunakan alat gerinda. Bantuan evakuasi borgol yang kuncinya patah, petugas yang ulang tahun, borgol ya, dilihatkan borgol. Ketika mau dibuka, kuncinya patah, akhirnya datang ke Mako Prayer 3 rumput, kita bantu evakuasi, alhamdulillah bisa kita evakuasi dengan aman. Butuh waktu hingga 45 menit hingga akhirnya borgol tersebut bisa dievakuasi dari tangan kanan korban. Alhamdulillah. Korban mengapresiasi petugas damkar setelah borgol bisa dilepas karena bisa bekerja dengan cepat dan berhati-hati. Mahendra Triginanjar, Kompas TV, Surabaya, Jawa Timur. Sejumlah orang yang mengaku investor pembangunan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG mengamuk di kantor Badan Gizi Nasional. Mereka meminta pertanggungjawaban pemerintah terkait pembayaran pembangunan dapur MBG. Seorang pria mengamuk di lobi kantor BGN Jalan Kebon Sirih Menteng, Jakarta. Sementara itu, 2 orang lainnya yang mengaku datang dari Sumatera Utara memblokade pintu gerbang kantor BGN. Mereka meluapkan kemarahannya dan mendesak agar dapat bertemu dengan kepala BGN yang baru, Nani Esdeang. Mereka menagih janji pemerintah untuk pembangunan dapur MBG yang sudah mereka biayai dengan uang pribadi. Itu kemarin dari tanggal 12 bulan 3 ke dapur Narumonda. Habis itu bulan 3. Iya. Terus tanggal 14 bulan 3. Ya, sampai hari ini nggak dibayar. Terhitung di Ibu aja udah berapa kali? 120 juta. 120 juta. Berapa sih kerugian yang dialami? 97, namun sudah 3 kali saya ke sini tapi tidak ada hasil. Sementara ongkos dari sana ke sini aja sudah berapa ya? Menanggapi kabar sejumlah SPPG berhenti sementara karena anggaran belum turun, Kepala BGN Nani Esdeang menyatakan dana operasional untuk MBG sudah dicairkan. Ia bilang masalah yang saat ini terjadi di SPBG hanyalah soal teknis. Semua sudah dicairkan dari mulai Jumat. Yang 87 tadi itu. Yang sudah masuk. Jadi memang ada beberapa yang yang Jumat itu sudah dicairkan, yang Senin ini juga dicairkan. Tadi kalau nggak salah kami dapat laporan 5T ya Ibu ya, dicairkan hari ini. Jadi tidak ada masalah teknis saja. Indonesia sementara unggul 1-0 dari Mozambik dalam FIFA Matchday di Stadion Gelora Bung Karno, Jakarta. Kami akhiri Kompas Malam hari ini. Perbaharui terus informasi Anda di Kompas TV dengan 3 botol air mineral 700 ml yang setara dengan 2 liter air untuk 1 hari penuh kesejukan. Saya Rahmat Ibrahim, sampai jumpa.